Kaifa takunu taubatul mubtadi? Bagaimana terjadinya taubat seorang mubtadi? Baik. Ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan taubatnya mubtadi'ah itu tidak diterima. Kemudian mereka mendatangkan asar-asar dari Israiliyat tentang apa? Orang yang membuat bid'ah, mengajarkan bid'ah dari kalangan pendeta. Kemudian setelah itu dia bertaubat. Maka datang wahyu dari Allah. Kalaupun aku terima taubat engkau, lalu apa yang engkau lakukan dengan dosa orang yang telah engkau sesatkan? Tapi apa? Yang betul adalah taubatnya diterima. Tetapi ada syarat-syaratnya. Bukan hanya taubat antara dirinya dengan Allah. Dia wajib untuk menyalahkan dirinya di depan umum dan mengatakan ini saya salah, saya mengatakan ini. Tapi yang betul adalah begini. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Qala Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, fa taubatu haula'il fusaq min jihatil i'tiqadatil fasidah. Maka taubatnya orang-orang fasik tadi, yang fasiknya bukan masalah syahwat-syahwat, maksiat biasa, tapi dari sisi akidah-akidah yang rusak, yaitu bid'ah, bimahdit tiba'is sunnah. Cara taubatnya adalah dengan memurnikan ittiba'us sunnah. Tak boleh lagi melakukan bid'ah, tak boleh lagi melakukan perkara yang muhdas. Itulah bukti taubat. Wala yuktafa minhum bidzalika aidan, dan tidak dicukupkan dari mereka dengan itu juga. Yaitu tak cukup hanya sampai di situ, hanya berhenti dari bid'ah, tak cukup. Hatta yubayyinu fasada ma kanu alaihi minal bid'ah, sehingga mereka menjelaskan rusaknya bid'ah yang dahulu mereka lakukan. Jadi tidak seperti orang yang zaman sekarang yang sangat-sangat sombong, minta dikasih nasihat, dibimbing, kita bimbing malah menyombongkan diri. Saya taubatnya adalah pada Allah, bukan pada orang-orang itu. Memang taubat pada Allah, tetapi ada syarat-syaratnya. Karena engkau telah mendatangkan syubhat begini, maka engkau wajib untuk menerangkan, ya selama ini syubhat saya keliru, yang betul begini, kalam salah begini, saya keliru kemarin dalam memahami dalil ini misalkan. Bukan malah menyombongkan diri, diam saja dengan alasan orang itu dikritik diam, saya pun diam. Katanya kembali ke salah, bukan kembali ke orang sekarang. Tahu-tahu untuk menguntungkan bid'ah dia, tahu-tahu apa? Mencontoh orang zaman sekarang. Ini hawa nafsu yang seperti ini. Idz taubatu min dzambin hiya bi fi'li dhiddih. Karena yang namanya taubat dari suatu dosa adalah melakukan kebalikannya. Kemarin dosa dia apa? Yaitu melakukan bid'ah dan mengajarkan bid'ah dengan syubhat ini. Makanya saya berbuat ini. Maka kalau betul taubat dia, berarti dia wajib menyalahkan syubhat dia yang kemarin. Ya saya keliru, ini batil, ini menyelisih manhaj salaf. Saya punya dalil tapi ternyata pemahaman saya keliru kalau diterapkan dalam masalah ini. Nah, dia harus terang menjelaskan yang seperti itu. Baik. Apa? Tergantung kalau sekedar kemarin tak sampai di surat kabar, ya tak perlu sampai di surat kabar. Tapi kalau emang sudah tersebar karena terkadang sebagian orang bengang terhadap orang ini dinasihati rahasia tak mau, malah bersikap kasar dan apa, ya sudah saya minta nasihat, saya minta orang lain yang menasihati. Akhirnya lama-lama tersebar. Sudah dia wajib untuk cerita, mengumumkan dan sebagainya, walaupun tidak harus masuk ke surat kabar apa misalkan. Tapi yang penting tersebar. Sebagaimana kritikan itu tersebar dan bid'ah dia tersebar. Enggak masalah. Yang penting jujur di dalam itu. Tidak gengsi, tinggi hati apa. Ini pembahasannya hanya sedikit beliau tampilkan. Banyak dibahas Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin panjang dan juga Imam Ibnu Mufli Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah.